Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Politik Hukum Politik, podcast yang membahas mengenai isu-isu politik dan hukum yang saling berkaitan yang sedang viral saat ini. Kali ini kita dengan Mas Iwan Setiawan. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Bang. Terima kasih. Alhamdulillah, suara mulai pulih. Alhamdulillah. Sebulan, Bang, hilang. Hilang ya? Hilang suara. Waduh, alhamdulillah. Ya itulah, maka kita harus jaga kesehatan, ya kan? Ya seperti yang baru-baru ini ada yang menarik ya, ada penetapan tersangka terhadap mantan Jampitsus ya, yaitu Pak Febri yang di kepolisian tersangka dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan juga. Saat sekarang ini statusnya tersangka dan sudah diperiksa. Nah, kalau dari perspektif politik ya, ternyata pemberantasan korupsi di zamannya Pak Prabowo kan jalan terus. Betul. Misalnya Noel, ya Wamen, kemudian BGN, trio BGN ya. Iya. Trio BGN masuk penjara juga, dan kali ini ya terkait dengan orang-orang yang ya istilahnya merasa dianggap dekat dengan presiden ya. Padahal kalau lihat dari pidatonya Pak Presiden, ya jangan presiden B aja, ya kan? Tapi presiden mengatakan bahwa walaupun kawan dekat, kalau memang korupsi ya ditindak, dan ini tiga ini kan terbukti gitu ya. Artinya kalau dari Wamen Noel sendiri itu kan terkait dengan kabinet, ya kan? Kalau misalnya si yang BGN terkait dengan program kerja, ya kan? Kalau yang ini, ya kan, terkait dengan penegak hukum, ya kan? Ya dia penegak hukum tertinggi lah di zamannya Pak Prabowo yang jadi tersangka dugaan kasus korupsi dan pencucian uang. Gimana dari Mas Iwan? Ya, kalau kita lihat dalam perspektif politik, ya kalau hukum biar saya aja. Kebijakan, iya. Kita lihat dari politik kebijakan. Jadi kita bagi-bagi lahan. Iya. Oke, gimana? Kalau masalah hukum kita serahkan pada Bang Yudi. Ahlinya ahli lah. Iya. Kalau kita lihat sejak awal kan komitmen Presiden Prabowo Subianto itu adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ya. Jadi sejak awal beliau dilantik, pidato itu sudah berapi-api mengenai itu. Nah, kita melihat banyak juga yang memandang sinis gitu, memiliki persepsi bahwa wah ini kan cuma pidato saja, cuma omon-omon saja gitu. Tetapi kalau kita lihat di berbagai momen, ketika Pak Presiden Prabowo Subianto itu memberikan pidato, misalnya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, saya melihat seakan-akan beliau itu memberikan kode keras, kan? Di beberapa kejadian misalnya, ketika suatu saat akan ada OTT atau penangkapan terhadap atau penetapan tersangka terhadap pelaku korupsi, sebelum itu Pak Presiden itu berpidato mengenai pemberantasan korupsi dan penegakan hukum gitu. Bahkan lebih eksplisit, Presiden itu mengancam bahkan memberi kode keras terhadap siapapun yang melakukan praktek korupsi, terutama yang selama ini menjadi backing dalam arti bahkan disebutkan dari coklat, dari hijau gitu kan. Bahkan disebut oleh Presiden Prabowo bahwa jangan macam-macam. Bahkan para mantan jenderal, para jenderal aktif dan sebagainya itu diperingatkan oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, kalau kita melihat dari awal, mulai dari pembentukan Satgas PKH itu juga, itu kan dalam rangka itu, Bang. Ya. Penegakan hukum di bidang kehutanan dan pertambangan gitu. Dan hasilnya juga sudah banyak. Bagaimana kita melihat jutaan hektar sawit itu diambil alih lagi oleh negara misalnya. Kemudian tambang-tambang ilegal itu ditertibkan. Bahkan banyak yang ditangkap di sana.
Nah, kita melihat juga bukan hanya menyasar para korporat nakal, para oligarki, kemudian para mafia, tetapi presiden juga saya melihat melakukan bersih-bersih juga di institusi-institusi penegakan hukum. Nah, kalau kita lihat kasus BGN misalnya, itu kan ada jenderal polisi juga, walaupun purnawirawan ya. Kemudian ada jenderal TNI, ya yang aktif pun ditangkap gitu. Kemudian yang terbaru, Jampitsus misalnya. Jampitsus itu ini cukup menggemparkan gitu. Apalagi Jampitsus ini kan masuk dalam unsur Satgas PKH juga. Betul. Tetapi disikat juga, Bang. Artinya kalau kita melihat dalam perspektif politik kebijakan, penegakan hukum di era Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya tajam ke bawah lagi, tetapi justru lebih tajam ke atas sekarang. Wakil menteri kena, ya kan? Kemudian kepala lembaga, kemudian penegak hukum, dan penegak hukum ini bukan ecek-ecek lagi, Bang. Itu sudah posisi yang sangat strategis, posisi yang apalagi seperti Jampitsus misalnya. Nah, saya kira dalam hal ini pasti ini berkaitan atau linear dengan apa yang menjadi visi presiden. Jadi bersih-bersih di lembaga dan kementerian, termasuk di lembaga penegakan hukum. Nah, saya melihat ini tren yang bagus, tren yang positif, bahwa ada stigma misalnya orang-orang dekat presiden itu tidak bisa disentuh, kemudian penegak-penegak hukum itu tidak bisa disentuh, tapi sekarang sudah tersentuh semua. Istilahnya sudah tajam ke atas lah gitu. Nah, ini harusnya jadi momentum ke depan bahwa siapapun yang mengelola negara ini, baik itu di lembaga apapun, kementerian apapun, harusnya tidak boleh lagi bermain-main dengan uang negara gitu, apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Nah, tinggal kasus-kasus misalnya seperti BGN kemarin kan belum ada update lagi nih, walaupun sudah berkembang menjadi beberapa tersangka lagi, tetapi harus kita kawal terus. Kemudian yang terbaru soal Jampitsus ini, saya kira dalam proses hukum ini kita mewakili publik saja. Ya. Kita melihat harusnya keinginan masyarakat itu ya, harusnya kan yang mengambil alih kasus ini KPK ya. Harusnya. Tetapi justru diserahkan lagi ke kejaksaan. Takutnya menurut masyarakat biasa seperti saya, nanti jeruk makan jeruk gitu. Bukan apel makan apel, atau anggur makan anggur. Lihat saja, Bang. Lihat saja indikasinya. Lihat saja kemarin ketika dipindahkan dari kalau kata Pak Mahfud MD itu bukan pelimpahan, dipindahkan saja. Penyerahan. Penyerahan. Jadi dari Polri ke kejaksaan, lihat saja di awal konferensi pers itu kan justru dijadikan saksi, bukan tersangka lagi, ya kan? Tetapi karena mungkin desakan publiknya kuat, lagi no final justice. Betul. Tekanan publik itu kuat, akhirnya jadi tersangka lagi gitu. Tetapi tidak ditahan. Ya, belum. Iya, intinya kan tidak ditahan. Tidak tahan. Nah, yang menjadi pertanyaan publik juga siapa yang satu itu? DR. Tersangka yang satu DR itu ditahan gitu. Kenapa mantan Jampitsus itu nggak ditahan? Itu jadi pertanyaan juga. Nah, menurut saya untuk menjaga karena ini kan ini efeknya ke depan besar, Bang. Kalau tidak ditangani dengan baik kasus seperti ini berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Ya mau itu Polri, kemudian KPK maupun kejaksaan yang sekarang ini. Kalau tidak dijalankan dengan proses hukum yang baik, saya kira ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kejaksaan itu sendiri. Jadi menurut saya
untuk mengawasi proses hukum ini, saya kira perlu ada peran DPR juga. Oke, apa peran DPR? Kemarin kan kalau kita lihat katanya bikin panja tuh Komisi 3 dan kemarin Betul. luar biasa mereka aktif ya di awal-awal istilahnya muncul rumor dugaan istilahnya nih kayak dulu kartu KPK sama polisian yang cicak buaya ya. Iya. Ini jangan sampai ada konflik lagi, langsung mereka kan kompes ya kan mendukung, bahkan mereka datang ke kejaksaan gitu ya. Iya. Langsung bikin panja, bahkan memfasilitasi pelimpahan ada juga. Gitu gimana, Mas? Iya Bang, kalau kita lihat sekarang ini, jadi ini kan kecurigaan publik masih ada. Masih. Kemudian melihat pelimpahan kasus dari Polri ke kejaksaan ini kan ini masih menjadi janggal juga menurut publik gitu kan. Makanya harus ada pihak lain yang menurut saya secara konstitusional itu mengawasi jalannya proses hukum itu. Ya. Karena Jampitsus itu bukan posisi main-main, Pak, di kejaksaan itu. Ya. Karena yang punya kekuatan untuk menyelidik, menyidik dan menuntut. Iya, Jampitsus. Jampitsus. Bahkan dia punya gedung sendiri kan, Pak? Ya. Saking luar biasa ya. Betul, jadi saya kira tidak bisa hanya diserahkan saja kepada kejaksaan tanpa pengawasan yang ketat gitu. Ya selain kita publik juga memantau, mengawasi, tapi secara konstitusional juga saya kira DPR bisa masuk melalui fungsi pengawasannya gitu. Karena di DPR itu kan ada Komisi 3 itu mitra langsung dengan kejaksaan, KPK, Polri gitu. Jadi saya kira lebih pada bukan mencampuri proses hukum DPR itu. Mereka pada porsi memastikan sebagai pengawas ya, memastikan seluruh proses penegakan hukum itu berlangsung secara transparan, akuntabel, ya kan, profesional dan bebas dari intervensi. Itu yang penting. Karena kalau kita melihat dinamika kasus di awal itu ya ada juga indikasi dinamika politiknya, Bang. Pasti. Ya kan? Di mana misalnya? Ya kalau kita lihat indikasi ini kan banyak yang berspekulasi juga. Betul. Nah, mengapa harus proses hukum yang akuntabel, proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada dan diawasi secara konstitusional oleh DPR? Karena banyak persepsi juga di awal bahwa ini sudah perang antar lembaga penegak hukum. Betul. Banyak ya waktu itu memang info kan liar. Iya, kan, liar kan infonya. liar. Nah, untuk membersihkan semua itu agar semua clear, Iya, betul. saya kira DPR perlu membuat panja. Saya sepakat itu. Positif. Menurut saya iya. Iya. Seperti Rekomendasi panja apa kemarin, Mas? Coba dicek. Ya. Rekomendasi panja saya pikir bagus-bagus tuh kemarin ya. Misalnya harus independen, Iya, ada ini. iya betul. Jadi ya tadi yang saya bicarakan transparan, akuntabel, independen. Jadi seperti itu. Nah, karena ini berkaitan dengan implikasinya ke depan, berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Masalahnya kalau di negara demokrasi itu kalau tidak ada legitimasi publik atau kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum, saya kira akan sulit ke depan. Ini menarik. Kayak ini, Bang. Saya kemarin mengibaratkan lembaga penegak hukum kita ini, kemudian pemerintah kita kayak Argentina, Bang. Oke, gimana? Tergantung Messi atau gimana? Enggak tergantung Messi. Argentina kan sebelum kalah di final ya, selalu dicurigain, Bang, menang karena anak FIFA ya kan. Karena kalah ini iya. Cuma aja semua yang ngomong anak FIFA. Makanya senang malah. Begitu juga pemerintah. Kalau persepsi masyarakat sudah kadung negatif gitu kan, mau dia berbuat seperti apapun untuk memperbaiki citra, untuk memperbaiki lembaga, memperbaiki kementerian dan pemerintahan, di mata masyarakat itu ya tetap saja salah gitu. Salah ya, benar-benar. makanya memang proses hukum ini harus transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan lah secara hukum. Abang lebih tahu lah soal itu. Nah, soal persepsi tadi, soal persepsi ada perang politik antara Polri dan kejaksaan, saya kira wajar saja publik melihat karena sebelumnya
ada penangkapan bintang 1 di BGN, ya kan? Nah, setelah penangkapan bintang 1, tiba-tiba Jampitsus juga digeledah dan bahkan dijadikan tersangka, ya kan? Artinya publik juga tidak salah mengait-ngaitkan, oh ada kompetisi nih, Perang ya bintang. kan? Iya, ada perang bintang nih. Nah, untuk mengklirkan itu, membersihkan semua persepsi Perlu DPR itu. ya, Komisi 3 waktu itu Iya, tepat ya. saya kira DPR harus masuk sebagai pengawas untuk memastikan bahwa proses hukum ini benar-benar transparan. Kan ini kan wakil rakyat yang dikasih mandat oleh rakyat, Ya. yang fungsinya untuk mengawasi itu. Jadi DPR harus benar-benar memastikan proses hukum ini transparan, akuntabel, kemudian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan karena mantan Jampitsus, ya kan, diperiksa oleh jaksa. Nah, selama ini kan mereka interaksi. Jadi kalau dalam teori politik ada namanya konflik of interest, konflik kepentingan. Sedikit banyak pasti ada. Jadi harus benar-benar diawasi karena sudah terlanjur ditangani oleh kejaksaan. Betul. Seperti itu, Bang. Ya, dan kemarin langsung Ketua Komisi 3 ya, saya lihat kemarin begitu artinya tuh ada pertemuan langsung tanyain kan. Iya. Setuju ada panja ya masing-masing fraksi kan. Betul. Bahkan fraksi mahasiswa, nyata saya tahu ada fraksi mahasiswa juga. Begitu. Iya kan. Kemudian tapi ya yang magang-magang kalau nggak salah tuh. Iya kan. Tapi gini, Bang, DPR juga harus memastikan bahwa mereka membuat panja atau memberikan posisi politik di DPR itu tidak berat sebelah gitu. Benar. Tidak berat sebelah karena ini kan berkaitan dengan lembaga penegakan hukum yang sangat menentukan di negeri ini gitu. Jangan sampai persepsi masyarakat, wah DPR ini bela Polri nih kan, atau wah DPR ini lebih condong ke kejaksaan nih gitu. Jangan sampai ada seperti itu. Gimana caranya DPR itu memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka itu netral, ya kan? Mereka itu berpihak pada penegakan hukum yang transparan tadi, akuntabel, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan dasarnya adalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku gitu. Bukan karena kepentingan politik gitu, bukan karena lebih dekat kemana, lebih condong kemana gitu. Jadi mereka juga harus memastikan itu. Tetapi perdebatan di publik menurut saya tetap akan hidup dalam arti ya tadi persepsi-persepsi yang masih ada di publik bahwa lembaga penegak hukum kita banyak oknum-oknum yang nakal, banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, ya kan, bahkan muncul perang bintang dan sebagainya. Nah, dalam proses ini saya kira sudah tepat kemarin Presiden Prabowo juga saya kira Presiden Prabowo sudah turun tangan juga gitu, sudah intervensi juga untuk meredam situasi. Tetapi bukan berarti ikut campur dalam proses hukum ya. Artinya kan kita melihat walaupun presiden sudah atensi, tetapi proses hukumnya masih berjalan tuh. Febri masih tersangka tuh. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan kita ke depan, bagaimana nih kalau Jampitsus, mantan Jampitsus melakukan pra peradilan? Menurut Abang gimana itu? Sekarang saya yang tanya. Aduh, enggak lah. Kalau saya yakin bisa kalah lah. Begitu kan ya. Udah semestakung gitu kan. Semesta itu udah mendukung upaya pemberantasan korupsi lah. Udah ngebaca apalagi tadi dengan dukungan politik DPR kan saat itu bagi saya seperti menetralkan di publik ya. Bahwa DPR pun juga memantau apalagi langsung dipegang Bang Habibur Rahman ya. Kemudian juga terlihat jelas bahwa ini bukanlah masalah institusi ketika penegakan hukum terjadi, yaitu sudah tetapkan sebagai tersangka. Kan kita melihat bagaimana kedatangan Kapolri misalnya beserta jajaran beliau ya, PJU Mabes Polri, dan kemudian bertemu dengan Jaksa Agung dan juga petinggi-petinggi kejaksaan yang lain. Saya kira jam itu bagi saya sudah terlihat bahwa ya sebenarnya ini penegakan hukum. Karena dari awal kan polisi juga ketika
Brigjen lalu juga jadi tersangka, ditahan ya kan, dipakai baju oranye, diborgol juga, Polri juga nggak ikut campur sebenarnya kan. Saya kira resikonya akan sangat besar, Bang. Iya. Resikonya akan sangat besar ketika misalnya sekarang jadi tersangka tiba-tiba bebas gitu. Saya kira lembaga penegakan hukum ini akan berhadapan dengan tsunami protes publik yang sangat luar biasa. Betul, dan ini sekarang kan bolanya di teman-teman kejaksaan. Betul. Di kepolisian mungkin ya istilah buat teman-teman penyidik kan, istilahnya kan gini, bagi kita kan penyidik itu kan marwah penyidik itu kan kayak paham. Jadi ketika berkas lengkap ya kan, disuruh kerja penyidik tuntas. Namun tentu teman-teman penyidik ya paham bahwa istilahnya demi pemberantasan korupsi kan tetap jalan ya, karena memang tentu sudah diukur lah. Tapi yang kemarin pimpinan Polri dan pimpinan yang soal ini, Bang, penetapan tersangka tanpa pemanggilan itu gimana? Ya, saya nggak masalah juga, silakan nggak aja masalah, baper. Ya kan? Iya. Kan gini Mas, dalam setiap tindakan pasti itu juga sudah ada dasar hukumnya. Iya. Saya lihat kan dasar hukumnya adalah bahwa kan ini sekarang KUHP baru. Betul, Di KUHP baru tidak dicantumkan yang harusnya mereka harusnya kalau emang mau ada pemeriksaan dulu harusnya udah diabsorpsi dong dari yang putusan MK. Iya. Betul. Sementara putusan MK itu kan terkait dengan gugatan KUHP lama. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kalau di KUHP baru nggak ada. Kan banyak tuh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diabsorpsi oleh undang-undang baru ya. Jadi Abang optimis ya? Optimis. Tapi saya yakin juga dengan tadi kepolisian, kejaksaan sudah kemudian pemerintah mendukung gitu kan. Nah, itu insya Allah saya yakin ini kalaupun dia proper, tapi ingat loh, kalaupun dia proper, dia pasti kan paham juga memproper itu artinya membuka ya dugaan tindakan dia kepada publik. Iya. Iya kan? Memang kalau di tempat lain itu ingin ngintip, tapi bagi saya bisa jadi Febri akan melihat rugi dia. Iya. Karena publik akan benar-benar diperlihatkan, ya kan, bagaimana dugaannya. Sebab bantahan-bantahannya kan itu alibi-alibinya, ini uang apa kan udah terbantahkan, ya kan. Nah, apalagi jadi tersangka. Nah, sekarang Mas, kan ada yang menarik ya, bahwa di tengah kondisi ini kita bisa melihat tiba-tiba kemarin ada lagi kan tambahan, yaitu pengacaranya Bang Hotman memantik akhirnya ke ini lagi nih, apa namanya, kericuhan dan tanda kutip gitu kan, kontroversi, sehingga kemudian tadi dia udah minta maaf ya, tapi kemarin publik melihatnya kok sepertinya ya terlalu inilah ya kan, terlalu arogan lah. Arogan. Ya kenapa bisa terjadi kemudian ya, ini memang satu hal yang menarik ya, selalu saya lihat ketika menangani korupsi prominent ya, orang-orang tuh seolah-olah merasa dekat, saya teman dekatnya presiden atau apa, padahal presiden juga nggak peduli juga, gitu kan. Nah itu apalagi kemarin kan bukannya ngomongin materi yang lebih banyak, itu malah ngomongin tentang apa namanya, persetujuan presiden lah sebagai, padahal nggak ada di KUHP juga, gitu kan. Itu gimana? Harusnya lebih mohon maaf nih Bang, saya yang jadi host sekarang nih. Enggak, karena gimana Mas, pendapat Mas dulu? Iya, harusnya saya kira memang dengan Hotman Paris jadi kuasa hukumnya, saya kira kecenderungan ke sana itu jadi lengkap gitu. Betul. Kecenderungannya jadi lengkap. Harusnya kan sebagai kuasa hukum, dia bicara banyak tentang tentang materi gitu. Betul. Harusnya lebih banyak bicara materi, bukan malah menjatuhkan psikologi yang lain atau menyerang pihak lain gitu. Ini malah wartawan yang terus nyalain Mabes Polri lagi ya, kan? Betul. Orang toh Mabes Polri juga udah selesai. Iya. Ya terus saya katakan, kalau silakan gugat proper, orang udah di kejaksaan sekarang. Betul. Harusnya lebih fokus di situ. Iya, betul. Harusnya lebih fokus di situ, jalani sesuai alurnya, ya kan, sesuai aturan yang ada. Ya biar hakim yang menentukan nanti kan di pra-peradilan kalau memang melakukan itu. Tetapi saya tertarik tadi dengan pernyataan Abang, mungkin mereka masih timbang-timbang dan mikir-mikir apakah akan melakukan pra-peradilan gitu. Tapi kalau saya lihat dari pernyataan Abang tadi, ya kemungkinan besar akan kalah juga gitu.
Tetapi sebagai proses hukum yang Ya, yang harus dilewati dihormati. harus gitu. Boleh, silakan. Harus gitu. Ya kan? Ya. Kalau ini Mas, apakah yang dilakukan oleh Bang Hotman ini adalah upaya untuk mengalihkan atau untuk menyeret presiden ke dalam pusaran ini? Karena kan apa yang disampaikan dia kan nggak pernah ada konfirmasinya, Iya. ya kan? Karena apalagi sekarang saya lihat tadi Pak Seknek, Iya. ya kan sudah membantah, Iya. teman-teman Gerindra juga membantah, Iya. ya kan? Emang presiden tidak pernah mengintervensi, ya kan? Betul. Nah, kenapa pengen nyeret-nyeret mereka? Apa mereka melihat bukti yang begitu kuat? Karena kan Mas, biasanya tersangka itu ditanya itu kan berdasarkan bukti-bukti yang telah dimiliki. Itu Iya. kan kalau nggak salah sampai 18, berarti kan 18 pertanyaan yang istilahnya bukti-buktinya ada gitu kan, kuat gitu kan? Iya. Gimana Mas? Ya, kalau saya lihat ya itu Bang. Jadi kalau fokus di materinya ya memang ini ya. Ya bisa dikatakan kalah lah, apalagi situasi seperti ini. Jadi itu menurut saya memang strategi juga seorang lawyer, strategi apa ya? Ingin menunjukkan bahwa mereka itu punya power dan dekat dengan kekuasaan gitu. Itu faktor lain memang. Ada faktor lain yang menurut saya bisa mempengaruhi proses hukum nanti. Tetapi kan kalau kita lihat posisi Presiden Prabowo Subianto, Presiden itu berdiri pada posisi menegakkan hukum setegak-tegaknya gitu. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, dia wajib dihukum. Makanya Presiden sudah sering sekali mengatakan, bahkan justru orang dari partainya sendiri, oh itu lebih gampang saya sikat kata Presiden kan. Nah, artinya siapapun tidak boleh mengklaim bahwa mereka lebih dekat atau paling dekat dengan kekuasaan, paling dekat dengan Presiden, apalagi bicara terkait kasus hukum yang sedang berlangsung. Justru menurut saya secara etika itu tidak elok. Ya. Ya seperti abang katakan tadi, menyeret-nyeret nama presiden itu pelanggaran etika menurut saya. Blunder itu ya. Blunder lah. Apa mereka tidak boleh seperti itu? Apa mereka ingin dapat simpati dari publik karena ingin mencontoh seperti Tom Lembong, Ya. ingin mencontoh seperti Bu Dewi, ingin mencontoh seperti siapa lagi? Mas Hasto misalnya kan. Ya. Istilahnya siapa tahu ya kan dapat gerasi atau dapat abolisi, dapat amnesti ya justru atau dapat itulah rehabilitasi. justru Tetapi itulah blundernya, Bang. ini yang saya lihat ya, berbeda dengan ini benar-benar terlihat ya bahwa ada duit. Ya. Duitnya itu 500 miliar lebih, setengah T ya kan, dan 74 kilo. Gimana bisa mendapat simpati publik? Malah kan blunder. Blunder, Bang. Malah nambah musuh. Nambah Musuh kepolisian, ya nambah musuh wartawan. Iya, wartawan ya sakit hati juga. Kalau saya jadi wartawan di situ, Bang, saya nggak terima, Bang. Iya, Kalau kita mantan wartawan. Wartawan. Nggak terima ya kan? saya. Sampai dibilang, Di mana otakmu? anak punya otak nggak gitu? Iya, itu kan sudah penghinaan itu. Iya, iya. Jadi saya kira sudah tepat teman-teman Somasi Iwakum lah. itu Iwakum, kata Mas Hukum, itu ya. somasi dan menuntut permintaan maaf gitu. Iya. Dan Akhirnya minta maaf ya. minta maaf dengan juga gitu. Suaranya soft spoken betul. Iya. Kemarin garang. Jadi saya lihat beliau ingin show off. Iya. Kemarin kan ingin show off bahwa ingin menunjukkan Iya. kekuasaan, justru itu blundernya. Blundernya karena menunjukkan kesombongan, menunjukkan arogansi. Justru publik akan antipati gitu. Bahkan kalau saya lihat berarti nggak bisa mengendalikan situasi. Tidak bisa mengendalikan situasi. Karena kalau misalnya merasa dekat dengan presiden sebagainya kan di ruang gelap aja. Oh iya, itu ruang gelap saja kalau yang seperti itu. Nggak usah diungkapkan. Iya. Nggak usah diungkapkan. Nggak usah diungkapkan kalau ada ya, ternyata nggak Iya. ada. Zong, ya kan? Iya. Iya kan? Ya, Itu terbantahkan dengan sendiri. dibantahkan dengan sendirinya. Terbantahkan dengan sendiri karena komitmen Prabowo itu kan sebagai presiden Iya. sejak awal. Kalau Pak Hotman Paris memperhatikan komitmen presiden itu, justru beliau menjaga itu dong. Iya. Ya kan? Harusnya beliau menjaga itu sebagai orang yang merasa dekat dengan presiden. Betul. Harusnya menjaga. Kalau bisa orang pasang badan demi Iya. presiden, bukan nih malah Menyeret-nyeret.
nyeret-nyeret gitu kan. Kalau bisa udah diam kan, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian juga kalau dilihat misalnya, wah coba bentrokan ya presiden dengan Pak Kapolri. Orang presidennya kemarin secara khusus bercanda dengan Pak Kapolri. Kan banyak tuh pejabat-pejabat yang lain, ya kan? Yang hadir atau kemarin yang panen ya. Iya. Ya kan, tapi Pak Kapolri bercanda. Kan di forum gitu kan. Ya istilahnya kan nggak ada hubungan yang istilahnya dianggap orang-orang informasi begini begitu kan nggak ada. Iya. Ya tapi bagi saya ya tentu ini ya apa namanya, saya pikir dalam politik itu pasti teman-teman yang berpolitik itu ada kedewasaan lah. Iya. Menyikapi ini tentu pasti dengan bijak. Mas Iwan juga ngelihat kan, karena memang mungkin orang-orang itu coba gesek-gesek dan sebagainya, dikira ini anak kecil gitu kan. Iya. Baca apa berantem, nggak mau ketemu, nggak mau ngundang, nggak mau apa. Buktinya hadir tetap ada, tetap komunikasi. Gimana Mas? Iya. Kalau kita lihat kemarin Presiden Prabowo itu kan memang bertanggung jawab, Bang. Bertanggung jawab untuk menjaga kondusivitas. Betul, ya, terutama apalagi ada persepsi bahwa antar lembaga hukum justru saling serang, saling awal ya. Iya, ya itu tanggung jawab beliau untuk menunjukkan kepada publik bahwa lembaga penegak hukum itu tetap eksis sebagaimana fungsi dan tanggung jawabnya, ya kan? Kemudian pimpinan-pimpinan tertingginya ya kalau kita lihat ya sudah saling mengunjungi, ya kan, sudah hahaha gitu. Betul. Tetapi di luar itu memang bukan hanya hahaha yang ditunjukkan, tetapi proses hukumnya harus dibuktikan terang-terangnya, ya kan, tidak menyalahi transparansi, tidak atau non akuntabel, saya kira perlu memang seperti itu, tetapi proses di belakang itu harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Supaya publik juga kan ada juga yang berpersepsi bahwa walaupun hahihi ternyata kompromi juga di belakang gitu. Artinya tidak ada ruang kompromi harusnya. Tidak ada ruang kompromi, apalagi ada unsur-unsur politik gitu kan. Perang bintang dan sebagainya, harusnya tidak ada seperti itu. Dan lembaga penegak hukum saya kira harus membuktikan diri di depan publik bahwa mereka netral, bahwa mereka melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku gitu. Tidak karena pesanan, tidak karena orderan, apalagi karena sentimen gitu kan. Jadi lebih pada proses penegakan hukum, dan sesuai juga dengan visi dan arahan presiden juga yang menginginkan bahwa semua lembaga, kementerian, eksekutif, yudikatif, legislatif itu bersih dari tindak pidana korupsi terutama, sehingga ke depan pemerintah itu lebih fokus untuk mengejar target, untuk mensukseskan program-program, apalagi program-program banyak yang kemarin terhambat MBG itu kan karena praktek korupsi itu. Masih ada KDMP, masih ada sekolah rakyat, ya kan? Masih ada sekolah terintegrasi dan sebagainya. Itu kan perlu kerja ekstra dan kerja fokus gitu. Fokus. Tidak terganggu dengan urusan-urusan politik, urusan-urusan perang atau peran yang tidak perlu gitu. Tidak perlu, betul. Gitu. Oke, Mas, berarti kita setuju ya pemberantasan korupsi di zaman Presiden Prabowo ini. Ya, walaupun kelihatan gaduh, ya namanya pembersihan harus seperti itu. Iya, karena gini ya, harus seperti itu. Korupsi kecil. Betul. Ya nggak mungkin nggak gaduh, pasti orang punya korupsi punya kekuatan. Tapi poinnya sekarang, ya kan? Penegakan hukum di era Presiden Prabowo itu sudah tajam ke atas. Iya, berarti tajam akan ada lagi. Tajam ke atas, tajam ke semua, ke pelaku tindak pidana korupsi, pelaku pelanggar hukum. Mau posisi, mau koalisi. Oh iya, mau posisi, mau koalisi, mau polisi, mau tentara, mau jaksa. Semuanya. Kan sudah disikat semua. Mau ke kementerian. Betul. Lembaga negara. Oke, terima kasih Mas Iwan. Terima kasih banyak, Bang. Kita tunggu berikutnya. Bagi kita yang penting adalah penegakan hukum kasus korupsi.
Ya, dan kemudian yang paling penting adalah bahwa kalau koruptor itu ditangkepin, yang sejahtera adalah rakyatnya. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe Politik Hukum Politik.